Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih buat ibu-ibu yang sudah berkenan untuk hadir pada sore hari ini. Saya di sini bertugas untuk menyampaikan materi bagian tanaman toga. Karena saya ada tugas bagian PKK, bahwa saya akan menjelaskan untuk pembuatan jamu. Di sini jamu ini berfungsi untuk ketahanan tubuh, bahwa sekarang kita tahu kalau kita ini lagi ada namanya wabah penyakit. Untuk sebelumnya kita sudah melewati namanya masa Covid. Sebelumnya banyak macam-macam ramuan, tapi menurut saya yang ini lebih bagus dan lebih enak untuk diolah. Nanti akan dijelaskan oleh Ibu PKK bagaimana cara pembuatan. Saya hanya menjelaskan apa kegunaan dari jamu tersebut. Di sini sebenarnya bukan obat, Bu ya. Di sini hanya sebagai untuk ketahanan tubuh kita atau untuk imun tubuh kita. Bukan obat. Tapi kalau kita keseringan mengonsumsi yang namanya jamu, itu sama saja mencegah untuk penyakit masuk ke dalam tubuh kita. Di sini kita menjelaskan dulu namanya jamu untuk yang obat, untuk yang orang tua. Kadang anak-anak nggak bisa minum. Setelah kita menjelaskan ini, maka saya akan menjelaskan untuk yang anak-anak. Oke, yang ramuan yang kita perlukan di sini, tanaman toga yang kita perlukan pertama kunyit. Kunyit itu harus dikupas pertama. Harus dibersihkan terlebih dahulu. Kita perlu 1 ruas jari lah ya, jari telunjuk penuh. Setelah dibersihkan, nanti bisa di blender. Kalau ada blender di rumah, kita blender, Bu ya. Airnya disesuaikan aja, jangan terlalu banyak airnya. Karena apa? Kalau airnya terlalu banyak, ramuan tersebut tidak akan bekerja dalam tubuh kita. Jadi ya sedikit aja, Bu. Nah, kurang lebih kayak gini, Bu ya, untuk kita 1 kali minum. Terus yang kedua, Bu, kita perlu serai. Serai itu tidak perlu kita blender, Bu. Kalau di blender dia nggak akan jadi jamu, tapi harus kita geprek. Di saat berebus air tersebut tadi, geprekkan serai tadi, baru kita masukkan ke dalam rebusan air tadi. Tapi alangkah lebih baiknya kalau kita tidak merebus. Serai ini bisa kita diamkan dalam 1 malam. Katanya kalau direbus itu kurang khasiatnya, tapi sama-sama bagus, sama aja sebenarnya. Terus poin kedua, jamunya dibuka ya, dikocok dulu ya, masukkan di dalam gelas sebelum kita minumnya, Bu ya. Setelah direbus, terus nih, pakai jeruk nipis atau jeruk lemon. Selebih itu jangan jeruk biasa, Bu ya, harus yang sejenis jeruk yang asam seperti jeruk tersebut. Terus diperas di dalam itu, diperas. Dicoba. Kira-kira siapa yang mau mencoba, Bu? Kita coba dulu. Ibu yang mau mencoba, Bu, silahkan. Baca doa dulu, Bu. Gimana, Bu? Mantap. Makasih, Ibu. Sama-sama. Di sini untuk tadi kita udah menjelaskan ya, bahwa ramuan ini untuk khusus orang tua. Karena kadang anak-anak itu ada juga dibolehkan, ada juga yang tidak ya. Terus yang kedua, untuk ketahanan tubuh anak-anak. Di sini kita bukan diminumkan, Bu, tapi melainkan untuk dimandikan ke anaknya. Terus kita di sini punya bahan. Ini ada daun pandan. Kalau ibu-ibu punya di rumah, bisa nanti
anaknya kah, untuk cucunya. Di sini ibarat ini kayak ramuan zaman dulu atau bisa dikatakan ramuan tradisional. Habis daun pandan, kedua kita memiliki daun serai. Nah, seperti itu Bu ya. Kita perlu daunnya, bukan batangnya yang seperti jamu tadi ya, cuma daunnya. Habis itu kita punya sirih. Terus saya mau bertanya, sirih ini termasuk toga atau bukan? Toga. Toga, ya. Betul sekali. Terima kasih Ibu. Terus yang kedua, kita memiliki daun lengkuas atau bisa dikatakan daun laos. Karena kadang orang tua di sini, orang PKK di sini tahunya ini namanya lengkuas. Oke. Di sini Bu, cara pengolahannya sebenarnya kita nggak perlu ditumbuk atau apa, langsung kayak tadi Bu ya, seperti ini diikat atau dimasukkan di dalam panci, kita rebus air. Nah, airnya itu kita masukkan ke dalam tempat mandian anak kita. Di situ fungsi airnya itu kita mandikan ke anak kita, tapi harus dicampur air dingin Bu ya, pas habis direbus takut anaknya melepuh. Jadi ini bisa digunakan berkali-kali Bu. Airnya tadi udah kita rebus, kita tambah lagi airnya sampai rebus. Biasanya sampai dibatasi, pokoknya kalau baunya udah hilang berarti nggak bisa digunakan lagi Bu ya. Karena ini ketahuan ada baunya. Bau dari daun pandannya, dari daun sirihnya itu semua naik. Jadi mungkin itu aja yang saya sampaikan di sini. Atau ada ibu yang mau bertanya di masalah ini? Semumpung kita masih di sini, silahkan tanya. Ada yang mau ditanyakan, Bu? Tidak ada, udah jelas. Udah jelas, Bu ya? Oke. Terima kasih, Bu ya, buat waktunya. Semoga kita diberi kesehatan semua. Dan ini, Bu ya, kita cuma ngasih contoh bahwa ini jamu yang sudah dibikin dari rumah. Karena semumpung kita praktiknya di luar, mintanya di luar lapangan, luar ruangan. Kayaknya lebih enak di luar ruangan Bu ya daripada di dalam. Kalau di luar kayak gini kelihatannya seger gitu. Nah ini nanti saya bagikan Bu ya satu persatu buat coba di rumah. Kalau jeruknya ya mungkin dipotong bagi sedikit-sedikit. Oke, makasih banyak Bu ya. Terima kasih buat partisipasinya. Oke, saya ucapkan banyak-banyak beribu terima kasih sudah menyiapkan tempat buat saya. Mungkin itu saja. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.